Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Arya Saputra, NPM 1951010355. Di sini saya akan menjawab UTS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, di sini saya menjawab pada nomor 4, yaitu jabarkan 3 hambatan dari pihak internal dan eksternal organisasi dalam penerapan sistem informasi manajemen berbasis komputer dan jelaskan. Oke, baik. Dalam konteks eksternal organisasi antara lain yaitu ada berupa faktor sosial, faktor budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan. Baik itu internasional, nasional, regional maupun lokal. Faktor alam terutama untuk organisasi yang bergerak di pertanian, bergerak dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi yaitu hubungan resepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan. Dan harapan pemangku kepentingan hubungan dan komitmen kontraktual, komplektif, dan identitasi jaringan. Konteks internal organisasi antara lain yaitu ada visi, misi, dan nilai, tata kelola, struktur organisasi, peran dan akuntabilitas, strategi, sasaran, dan kebijakan, resepsi, nilai, dan budaya organisasi, standar panduan dan model yang diadopsi oleh organisasi tersebut yaitu kapabilitas yang ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan, misalnya modal, waktu, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi. Dan sistem informasi berupa alir informasi, komunikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan internal dengan mempertimbangkan hubungan dan komitmen kontraktual, independensial, dan interkonsial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan 3 bentuk keamanan sistem informasi manajemen yang diterapkan dalam organisasi dan jelaskan sistem keamanan tersebut. Oke, dalam keamanan itu sendiri itu terdapat ada 3, yaitu yang pertama ada konfidensi atau kerahasiaan. Hal ini menjamin bahwa data atau informasi hanya diakses oleh orang yang berwenang saja. Yang kedua yaitu ada integrity atau integritas, yang mana hal ini menjamin bahwa data atau informasi dikirim dengan akurat dan secara lengkap tanpa ada perubahan apapun di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu ada availability atau ketersediaan. Nah, yang mana data atau informasi tersebut tersedia pada saat yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Yang mana sebutkan 3 contoh organisasi dan SIM yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jelaskan. Oke, secara umum tingkatan manajemen dalam organisasi itu terdapat ada 3, yaitu yang pertama ada manajemen puncak, yang kedua ada manajer menengah, yang terakhir yaitu ada manajer rendah. Dari ketiga itu memiliki pengertian yang mana yang pertama yaitu pengambilan keputusan berupa time program, pengambilan keputusan yang berupa time program bersifat rutinitas berulang dan cara penanggulangan telah ditentukan untuk penyelesaian masalah melalui prosedur atau aturan dan kebijakan. Dan yang kedua, pengambilan keputusan dengan time program, yang mana pengambilan keputusan yang tidak rutin digunakan untuk masalah yang tidak terstruktur. Oke, yang terakhir yaitu pertanyaan pertama, sebutkan 3 bentuk-bentuk perkembangan sistem informasi manajemen yang terjadi dalam masa pandemi saat ini dan jelaskan bentuk-bentuk perubahan tersebut. Oke, di masa pandemi sekarang ini yang mana semuanya harus serba online. Contohnya di sini ada jual beli online, yaitu bentuknya berupa kayak Shopee, Lazada, dan lain. Dan yang kedua yaitu ada sistem pendidikan, yang mana sistem pendidikan sekarang itu mewajibkan harus online. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus berbasis online. Dan yang terakhir berupa transportasi. Nah, transportasi sekarang ini berupa online. Contohnya kayak Gojek dan Gokar gitu kan. Nah,
Jadi di sini semua mewajibkan semua serba online. Nah, di sini pemanfaatan SIM ini sangat berpengaruh dalam pandemi saat ini. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.